Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita selalu dikaruniai kesehatan dan terus kesehatan untuk menjalani dan mengisi hari-hari atau bulan suci Ramadan yang kita hadapi hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa walaupun keadaan kita, negeri kita tertimpa wabah penyakit pandemi Corona COVID-19, tidak terasa kita sudah melalui atau kita sudah menyambut bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan suci Ramadan. Dalam Al-Qur'an disebutkan surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah dalam melaksanakan atau menjalankan puasa Ramadan, di dalam ayat tersebut poin atau tujuan akhir yang ingin dicapai adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelah proses menjalani berpuasa, menjalani dengan baik, khusyuk, minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya ending dan goalnya adalah la'allakum tattaqun. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, Allah berfirman bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, firman Allah, atqakum adalah ketakwaannya. Begitu istimewa derajat atau predikat dari seorang hamba yang mukmin memiliki predikat takwa. Kita setuju bahwa orang baik itu adalah orang yang bertakwa, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Tetapi kenyataannya di kehidupan sehari-hari, banyak orang-orang di luar sana yang hanya memikirkan barang saja, barang duniawi saja, memikirkan baju yang istimewa saja, tidak memikirkan jiwanya yang harus bersih, yang nantinya akan mencapai jiwa yang takwa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baju yang paling istimewa di sisi Allah itu adalah baju takwa. Karena takwa nantinya yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa. Apa itu takwa, anak-anakku? Takwa dalam ilmu agama disebutkan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Kenapa harus bertakwa? Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah. Karena kelak kehidupan atau tempat kembalinya kita itu adalah surga. Dan surga hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki predikat takwa. Sebagaimana yang kita ketahui, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya kita sebagai hambanya Allah itu hanya ada dua tempat. Ada neraka, dan yang kedua adalah ada jannah atau surga. Orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dihadiahi oleh Allah adalah neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka akan kekal selamanya di api neraka. Tetapi sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Di dalam surah Al-Bayyinah jelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan hadiahkan mereka begitu berupa surganya Allah, khalidina fiha, selamanya dia di sana, ulaika hum khairul bariyah, dan mereka dan dialah orang-orang yang beruntung. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin menjadi orang yang beruntung di sisi Allah. Tentunya juga kita ingin menjadi orang yang mulia, orang yang paling istimewa di sisi Allah. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama bulan saat ini yang kita jalankan, amalan ibadah yang saat ini kita jalankan, yakni puasa Ramadan, ini merupakan salah satu waktu atau tempat untuk meraih pahala-pahalanya Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni segala dosa-dosa yang terdahulu yang sudah kita lakukan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadis tersebut disebutkan bukan hanya sebatas menjalankan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan, anak-anak, tetapi berpuasa yang disertai dengan imanan wahtisaban, minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berpuasa dengan baik, bagaimana menjalankan puasa dengan baik, tentunya anak-anakku semuanya sudah tahu. Teori sudah diajarkan. Syarat, wajib, rukun, sunnahnya, niatnya, sudah tahu. Hanya praktek di lapangan. Sekarang kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan khusyuk, minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita niat. Kita niat untuk melaksanakan atau melakukan ibadah kepada Allah, berpuasa. Seperti yang sudah kita ketahui, niat melaksanakan ibadah puasa itu nawaitu shauma ghadin an a'da'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sana. Jangan lupa yang disebut dengan imanan wahtisaban lillahi ta'ala.
Puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan hanya diperuntukkan untuk minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Semua yang kita kerjakan amal ibadah hanya diperuntukkan untuk mengikhlaskan dan memurnikan hati kita untuk minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila puasa kita dilakukan dengan minta ridhonya Allah, ikhlas minta ridhonya Allah, maka goal dari ayat 183 tadi, la'allakum tattaqun, kita akan peroleh setelah berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Bukan hanya pahala yang kita cari, bukan hanya amalan-amalan ibadah yang wajib kita kerjakan, tetapi sebagai penunjang dari amalan wajib kita di bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk melaksanakan sebagai penunjang dari ibadah-ibadah wajib, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau amalan-amalan sunnah yang lain. Di antaranya adalah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita kerjakan sebagai penunjang dari amalan ibadah puasa kita adalah qiyamul lail. Dalam arti bahasa, qiyamul lail itu adalah berdiri di tengah malam. Apa itu qiyamul lail? Salat tarawih yang artinya adalah yang berasal dari bahasa Arab tarohah, yang bentuk masdarnya adalah tarwihan, mengandung makna atau mengandung arti istirahat. Salat tarawih artinya secara bahasa adalah istirahat. Kenapa? Karena pada zaman Nabi, salat tarawih itu dikerjakan atau dilaksanakan dalam suasana atau nuansa santai. Setelah 2 rakaat dikerjakan, salat tarawih, para sahabat dan Nabiullah Muhammad SAW duduk dan santai sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri tengah malam di bulan suci Ramadan, maka dosanya akan diampuni yang terdahulu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu keadaan kita saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid dan musola-musola terdekat. Karena keadaan dan himbauan dari pemerintah. Kita tetap melaksanakan dan mengisi dan meramaikan hari-hari dan malam-malam bulan suci Ramadan ini. Banyak keutamaan-keutamaan di sholat tarawih ini. Walaupun tadi sudah dijelaskan, kita tidak atau dihimbau untuk tidak pergi ke masjid dan musola terdekat, kita bisa melaksanakan di rumah masing-masing. Baik dilaksanakan secara munfarid atau sendiri, bahkan lebih utama di rumah kita bisa kerjakan secara berjamaah. Tentunya dengan orang-orang tercinta kita di rumah. Dengan ayah, bunda, dengan adik, kakak, nenek, dan kakek. Tetap kita ramaikan bulan suci Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan. Kita raih pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita di kehidupan kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan diberikan oleh Allah berupa surga yang di bawahnya mengalir taman-taman surga, sungai-sungai. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Allah akan berikan hadiah kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah berupa jannat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah yang menunjang ibadah puasa atau berpuasa selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Secara harfiah, tadarus itu artinya adalah membaca. Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah. Tadarus Quran itu berarti adalah membaca Al-Quran. Membaca bukan hanya sebatas membaca saja, akan tetapi kita memahami apa yang kita baca. Mushaf Al-Quran sekarang sudah banyak terjemahan, sudah banyak artinya, bahkan sudah banyak isi kandungannya. Bahkan ada Al-Quran sekarang yang sudah dilengkapi dengan tafsir-tafsir singkat. Jadi membaca Al-Quran bukan hanya sebatas membaca, tapi paham dengan apa yang kita baca. Tentunya kita memahami isi kandungan yang di dalamnya terdapat asbabul wurud dan lain sebagainya. Bulan suci Ramadan merupakan juga adalah bulan di mana tempat atau waktu turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal furqan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah di mana tempat turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran ini sebagai petunjuk perbedaan antara yang baik dan benar. Bahkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bulan suci Ramadan merupakan bulan min alfi syahr. Diturunkan Al-Quran di mana di satu malam di bulan suci Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar yang kita ketahui. Yaitu di mana satu kebaikan amalan ibadah kita dihadiahi oleh Allah berupa min alfi syahr, 1000 bulan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Al-Quran. Kalau memang kita tidak bisa memahami isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, minimal kita punya target di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Hadis Nabi mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung per huruf. Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah itu dihitung per huruf. Bukan kalimat. Akan tetapi kata Nabi alif, lam, dan mim. Yang awalnya setiap huruf dihadiahi oleh Allah satu kebaikan, pahala. Di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quran. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala yang kita dapatkan. Bayangkan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dihitung oleh Allah. Satu huruf pahalanya sama halnya dengan kita melaksanakan atau melakukan 10 kebaikan. Jangan disia-siakan bulan suci Ramadan yang agung ini untuk selalu kita mengais pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
mengumpulkan amalan-amalan atau amaliyah ibadah kita sehingga menjadi pahala-pahala yang besar nanti, yang nantinya kita akan gunakan sebagai bekal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, berpuasa, menahan diri hawa nafsu kita, makan, minum, hawa nafsu kita, rasa egois kita, amarah kita, iri kita, sikap kita, menjadikan puasa kita di tahun ini menjadi puasa yang sangat berbobot, kualitasnya baik, sehingga tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa tercapai, yaitu la'allakum tattaqun, yang nantinya kita akan menjadi atau kita akan mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa dihadiahi dan layak bertempat di Jannatun Na'im. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.